Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara seminar pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang di Lok 19 SMP Negeri 3 Tangerang. Oke, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah di Kabupaten Pemalang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Asma Melia SPD, unit kerja dari SMP Negeri 3 Tangerang. Untuk rencana hasil kerja P3K, yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan saya membuat dua, yaitu terlaksananya dan tercapainya pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif serta keterampilan dan kecakapan hidup sesuai minat dan bakat. Yang kedua, terlaksananya bawang manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi pada guru. Nah, untuk program kerjanya sendiri, rencana hasil kerjanya yang pertama, pelaksanaan untuk ekstrakurikuler TIK, itu program kerjanya setiap minggu. Kemudian yang kedua, penyusunan buku panduan praktikum IPA dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian program yang ketiga yaitu pengolahan sampah yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan pupuk kompos. Yang keempat yaitu pembuatan greenhouse di halaman belakang sekolah. Untuk rencana hasil kerja yang pertama yaitu pelaksanaan ekstrakurikuler TIK. Nah, ini saya rencanakan untuk program kerjanya itu setiap minggu. Targetnya yaitu siswa SMP Negeri 3 Taman kelas 7 dan kelas 8. Untuk kegiatan dan tahapannya yang pertama, guru berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler TIK. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru informatika, memilih siswa yang memiliki bakat dan minat dan kemampuan dalam mata pelajaran informatika. Yang ketiga, guru dan kurikulum menyiapkan jadwal rutin untuk ekstrakurikuler TIK setidaknya satu kali dalam 1 minggu dan disetujui oleh kepala sekolah. Untuk yang keempat, yaitu siswa yang terpilih akan mengikuti ekstrakurikuler TIK sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Untuk outputnya sendiri atau hasilnya yaitu yang pertama, siswa lebih memahami dan mendalami materi terkait pengetahuan TIK. Yang kedua, siswa mampu mengikuti perkembangan teknologi di era digital. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Yang keempat, siswa mampu menghadapi tantangan dunia modern yang semakin bergantung pada teknologi. Nah, untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama kolaboratif, yang kedua loyal, yang ketiga berorientasi pelayanan. Program yang kedua yaitu untuk penyusunan buku panduan praktikum IPA dalam 1 tahun. Nah, targetnya sendiri untuk buku panduan praktikum IPA untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kegiatan dan tahapannya. Yang pertama, guru berdiskusi saat FGMP IPA tingkat sekolah terkait penyusunan buku panduan praktikum IPA. Yang kedua, guru mulai menyusun buku panduan praktikum IPA. Yang ketiga, siswa melakukan praktikum IPA dengan menggunakan buku panduan praktikum IPA yang sudah dibuat. Nah, outputnya atau hasil kegiatannya yaitu yang pertama, siswa lebih terstruktur saat pelaksanaan praktikum IPA. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang hasil pengamatan pada saat melakukan praktikum IPA. Yang ketiga, siswa lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan praktikum IPA. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dan akuntabel. Program yang ketiga, terlaksananya pokok manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi pada guru. Yang ketiga
ketiga yaitu pengolahan sampah yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan pupuk kompos. Targetnya sendiri yaitu guru dan siswa mengidentifikasi sampah organik yang akan dijadikan pupuk kompos. Kegiatan dan tahapannya. Yang pertama, guru melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait pengolahan sampah untuk dijadikan pupuk kompos. Yang kedua, guru dan siswa mulai mengumpulkan sampah organik, kemudian disimpan ke dalam wadah tong komposter. Yang ketiga, luaran tong komposter tersebut akan menghasilkan pupuk cair dan padat yang akan digunakan untuk menutrisi tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Output atau hasil kegiatannya yaitu yang pertama, siswa menjadi peduli dengan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, membiasakan siswa untuk memupuk dan merawat tanaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, membantu siswa dalam penghijauan lingkungan sekolah dengan memanfaatkan pupuk kompos. Yang keempat, diharapkan siswa mampu menjadi pelopor di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya, supaya tercipta suasana yang nyaman dan bersih. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dan loyal. Program yang keempat yaitu pembuatan greenhouse di halaman belakang sekolah. Ini program kerjanya untuk 3 tahun. Nah, targetnya sendiri mengembangkan lingkungan hidup dengan memanfaatkan sarana budidaya tanaman pada tempat khusus. Kegiatan dan tahapannya. Yang pertama, guru melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait pembuatan greenhouse di halaman belakang sekolah. Yang kedua, guru, kepala sekolah dan bendahara BOS mendiskusikan terkait anggaran demi terwujudnya pembuatan greenhouse di halaman belakang sekolah. Yang ketiga, pengajuan proposal pengadaan greenhouse. Yang keempat, pengadaan greenhouse secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun. Outputnya sendiri, yang pertama sebagai sarana sumber dan media pembelajaran bagi siswa dan guru. Yang kedua, menciptakan sekolah hijau dan sehat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui aneka tanaman dan manfaatnya. Yang keempat, sebagai laboratorium alam saat melakukan praktikum IPA. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini berarti saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait rencana pembuatan greenhouse di halaman sekolah. Untuk nilai berakhlak yang kedua yaitu berorientasi pelayanan, memfasilitasi siswa dalam belajar IPA supaya siswa dapat memahami materi dengan baik. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, monggo, Bu Dias. Terima kasih, Bu Mei. Saya mau bertanya terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan sama Bu Mei. Apakah program ekstrakurikuler TIK sudah pernah dilaksanakan sebelumnya? Dan rencana untuk pembelajaran ekstrakurikuler TIK yang akan dipelajari apa saja? Baik, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Saya jawab ya Bu Dian. Untuk ekstrakurikuler TIK sebelumnya sudah pernah terlaksana 2 tahun yang lalu, tapi untuk tahun ini sementara tidak. Ya, makanya saya mengajukan lagi. Nah, kemudian untuk pembelajarannya saat ekstrakurikuler TIK yaitu tentang Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan Canva. Karena siswa SMP Negeri 3 Taman masih belum menguasai tentang teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Mai untuk presentasinya dan harapannya kedepannya bisa dilaksanakan besok di 3 tahun.
khususnya tadi yang pertama ekstrakurikuler TIK, kemudian pengolahan sampah itu, sehingga nantinya sekolah SMK Negeri 3 Taman itu programnya selain terlaksana juga berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan suatu program, tetapi program tersebut juga bermanfaat bagi sekolah kita, juga bisa dilanjutkan, baik dilanjutkan dalam arti waktu, dilanjutkan dalam waktu yang terus-menerus, atau dilanjutkan siswa yang tadinya siswa hanya menerapkan di sekolah, itu siswa juga menerapkan di luar sekolah. Terima kasih Bu Mai, bagus sekali presentasi. Terima kasih pada Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.